Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program yang lagi viral. Yang lagi viral saat ini mungkin bikin kita sedih ya. Pemirsa Cokro TV tahu semua bahwa minggu lalu ada peristiwa yang sangat bikin kita sedih, bikin kita terkejut, yaitu pemboman di depan Gereja Katedral Makassar. Eh, Alhamdulillahnya ini selalu kalau dalam bahasa Jawa filsafat Jawa itu selalu ada untung ya. Maksudnya untungnya si bomber itu, si bunuh diri itu, si pelaku bunuh diri itu dihadang oleh Pak Kosmas ya, salah satu petugas di gereja sehingga pasangan bomber ini tidak sempat masuk ke dalam gereja. Bisa dibayangkan kalau seandainya Pak Kosmas tidak menghadang dan pelaku pemboman itu masuk ke gereja, mungkin korbannya dari jemaah Katolik akan banyak ya, karena waktu itu memang sedang ada ibadah Palma ya, jadi sebuah peristiwa, salah satu peristiwa suci di dalam tradisi Katolik. Nah, kita akan membicarakan soal itu di yang lagi viral ya. Dan setelah itu kemarin juga ada peristiwa yang baru lagi terkait dengan bom Makassar ini, yaitu ditemukannya bom di Condet dan juga di Bekasi. Nah, seperti biasa saya ditemani oleh Kak Ade Armando. Di sini sudah ada. Halo Kak Ade. Halo teman-teman Cokro, halo Eko. Dan Kisanak Mas Eko ya. Assalamualaikum. Ya, kita sedih makanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedih. Makanya saya tadi bilang sedih karena yang lagi viral saat ini tuh terkait dengan bom bunuh diri. Saya nggak percaya sebenarnya nih Kak Ade, Mas Eko, bahwa bom bunuh diri akan terjadi lagi di negeri kita. Selalu kita berharap setiap ada kejadian pemboman gitu, selalu kita berharap ini adalah yang terakhir. Tapi ternyata di hari Minggu kemarin itu ada kejadian lagi. Nah, gimana nih menurut Kak Ade dulu ya, melihat kok ini sedih gitu ya, kok ini kejadian lagi gitu loh Kak Ade. Ya ini kembali membuktikan bahwa sebenarnya apa yang disebut sebagai radikalisasi dalam agama ini masih terus berlangsung. Buat mereka yang selama ini misalnya mengatakan bahwa ini sudah tidak jangan berlebihan menghadapi ancaman-ancaman semacam ini gitu ya. Misalnya yang mengatakan bahwa pemerintah jangan sampai mematikan demokrasi dengan melakukan langkah-langkah untuk membungkam atau memberangus kelompok radikal, harus tahu bahwa ini real, ancaman ini real ya. Apalagi yang tadi dikatakan Nong bahwa ternyata diduga, paling tidak diduga lah ya, ada hubungannya dengan bukan hanya di Makassar tapi juga ke Bekasi, ke Condet gitu ya, sehingga kita bisa menemukan adanya dugaan adanya jaringan ya. Nah ini artinya memang ancaman radikalisme ini masih sangat kuat di Indonesia. Memang munculnya tidak setiap bulan ada dong, itu cuma beberapa kali dalam setahun kali atau beberapa tahun sekali, tapi real ada ancaman ini karena bunuh diri itu adalah bentuk paling ekstrim kan ya. Kalau orang sekedar protes, orang demo, orang mengkritik, bicara di media sosial, betapapun itu dengan penuh kebenciannya ya, itu tetap belum ekstrim, itu masih non fisik. Tapi kalau itu sudah sangat fisik dan bukan hanya menyerang orang lain, tapi dengan sengaja tahu bahwa tindakan yang dia lakukan itu akan membawa dirinya ke mengakhiri hidupnya. Itu hanya orang-orang dengan karakteristik tertentu yang sangat ekstrim yang bisa melakukannya. Dan bahwa ini terus berlangsung di Indonesia merefleksikan bahwa ancaman itu sangat real ada, dan kita tidak pernah boleh menganggap ini sebagai sesuatu yang sederhana. Iya. Dan yang menarik lagi ya, dalam kasus bom bunuh diri di Makassar ini adalah pasangan suami istri. Jadi mereka katanya keterangan pers dari polisi kemarin kan baru menikah 6 bulan. Jadi baru banget gitu pasangan suami istri ini. Kalau nggak salah dulu juga waktu yang kasus Surabaya itu justru yang Surabaya itu satu keluarga ya. Jadi ini pola bom bunuh diri ini juga udah menurut saya bukan lagi pribadi-pribadi, misalnya satu orang yang berani cowok misalnya, tapi udah melibatkan istri, udah melibatkan anak-anak. Gimana nih Mas Eko,
ininya ya, ngelihat tren ini terorisme, modus teroris sekarang ini gitu. Iya, kalau diperhatikan kan ini teroris model bom bunuh diri yang membawa istri, anak-anak itu kayaknya ini model ISIS ya. Kalau model-model Al-Qaeda kan lebih terorganisir dan kabarnya Al-Qaeda itu ada fatwa untuk melakukan amaliyah nggak boleh perempuan, syaratnya laki-laki sudah balik gitu loh, nggak boleh melibat. Nah, ISIS ini lebih ekstrim, melibatkan perempuan, anak-anak, bahkan tanpa perencanaan yang terstruktur matang, dan karena lebih ekstrim lebih mengerikan karena tidak terorganisir dengan baik, akhirnya sendiri-sendiri kayak gini. Dan ini biasanya mereka menyambut ajakan sesuatu ya, jadi mungkin ada sesuatu yang mereka sambut. Fenomena yang gampang dilihat ketika ada ulah orang di pengadilan yang juga sebagian besar anggotanya berbaiat atau sebagian anggotanya berbaiat pada ISIS, ini kan dianggap sebagai pemicu kemudian disambut oleh para lone wolf ini loh. Sehingga kemudian mereka melakukan sambutan untuk bereaksi terhadap sebuah kejadian yang jauh, katakanlah di pengadilan, dalam konteks ini adalah Rizik. Saya melihat ini salah satu mungkin polisi nanti akan mencari benang merah, saya nggak tahu, tapi mungkin saja ini ada benang merah karena kalau kita lihat sebelum terjadi bom bunuh diri pada Januari 2021 itu ada penangkapan 24 anggota JAD di Makassar, dan dari 24 itu 18 anggotanya adalah FPI gitu loh. Nah, itu kan ada deket banget, dan sekarang ini adalah pelaku di Makassar dan mereka adalah jaringan JAD. Jadi 18 orang ini juga anggota JAD, juga aktivis FPI gitu loh. Ya itu yang bisa kita lihat gitu loh rangkaian peristiwanya. Dan yang di Condet dan Bekasi pun begitu ya kok ya? Iya, di Condet dan di Bekasi bahkan lebih serem lagi. Mereka sudah merencanakan untuk melakukan aksi di PN Jakarta Timur kabarnya. Ketika persidangan Rizik, mereka sudah siapkan takjil. Takjil itu istilah untuk bahan peledak bom. Mereka rakit, mereka beli, dibiayai oleh orang anggota FPI juga yang dari Condet, namanya Hussein Hasni. Ini yang ditangkap di Bekasi itu namanya Juliani Agus, dan dengan 3 orang kawannya mereka ditangkap. Dan mereka akan melakukan itu. Tujuannya apa? Untuk menekan hakim dan jaksa agar ketakutan. Gitu loh. Nah, sementara untuk polisi, untuk aparat keamanan takjilnya beda lagi. Mereka sudah siapkan air keras untuk menyerang aparat keamanan. Ini luar biasa. Untung aja ditangkap. Kalau tidak kita mungkin akan menyaksikan lagi rangkaian ini. Kalau istilahnya takjil kan mungkin akan dilakukan pada saat Ramadan, ini agak mengerikan. Iya. Dan celakanya kalau misalnya mereka melakukan itu, ya, kemudian akan lahir saja pembenaran untuk mengatakan bahwa ini sebenarnya fitnah, ini sebetulnya direkayasa, ini sebetulnya dilakukan dalam rangka menghancurkan citra FPI dan seterusnya. Rizik. Nah, itu yang kita lihat dari responnya ya, Kak Ade sama Mas Eko. Jadi misalnya kalau kita lihat dari respon PKS misalnya, atau MUI dari Pak Nasir Abbas ya, Anwar Abbas, itu kan lalu bilang bahwa ini nggak ada kaitannya dengan agama gitu. Padahal kita kan jelas-jelas lihat dari penampilannya aja kan itu udah beragama banget lah ya. Udah maksudnya cadar ya. Misalnya kan kita semua kayaknya netizen itu pada sepakat tuh, masa sih nggak beragama gitu kan. Wong jelas-jelas kok bajunya beragama gitu kan. Ya memang ada misalnya salah satu netizen yang konyol juga bilang, ini sih bukan baju agama, ini sih baju apa, dia bilang ninja lah apa gitu ya. Tapi kan intinya kan sebenarnya dari segi penampilannya aja, atau tadi yang disampaikan oleh Mas Eko, dari segi keyakinan aja itu kan landasannya itu udah atas nama agama ya, atas nama Islam lah gitu. Iya. Dan kenapa kita juga harus berusaha menutupi itu ya. Sebenarnya kita harapkan adalah misal MUI, misalnya PKS,
ya sebagai sebuah lembaga. Wah, ada kucing ya, Nom. Jadi sebagai lembaga-lembaga punya otoritas kan, didengar ya. Sebetulnya kan kita tahu bahwa ini semua berasal dari adanya perasaan kebencian lah ya, perasaan bahkan revenge. Kalau kita pelajari tentang siapa itu orang-orang yang bunuh diri, itu kan bukan psikopat, bukan orang-orang gila, bukan orang-orang sindik, bukan orang yang secara kejiwaan itu misalnya terganggu. Ya. Ini orang-orang normal, bahkan di banyak tempat seperti yang di Surabaya ini ya kok ya, itu adalah sebuah keluarga yang normal, semua orang tuanya, suami istri yang berpendidikan, yang cukup sukses dalam kehidupannya. Pengusaha bahkan ya. Bahkan pengusaha. Tapi kemudian kita harus tanya, apa yang menyebabkan mereka sedemikian nekatnya merasa harus mengakhiri hidupnya? Dalam Islam kita tahu bahwa kalau bunuh diri itu jelas salah, dosa. Tidak boleh. Iya. Langsung neraka kan. Nah masalahnya memang konsepsi di kepala mereka bukanlah bunuh diri. Ini adalah bagian dari perjuangan. Sehingga ada pertanyaannya, perjuangan apa? Perjuangan melawan siapa? Nah dalam hal inilah misalnya kemarin saya juga bikin video di Cokro kan ya, dan itu sambutannya alhamdulillah luar biasa. Yang artinya banyak orang setuju dengan saya juga ya. Itu dimana kita tiba pada sebuah kesimpulan, atau dari apa yang saya baca, banyak pihak mengatakan bahwa ini berasal dari sebuah narasi besar, sebuah konstruksi. Ya misalnya apa yang terjadi di kenapa orang berangkat ke ISIS misalnya, ke Suriah, ke Irak, itu karena narasi yang ada di kepalanya adalah berhadapan dengan togut besar yaitu Amerika. Ya, Barat, Israel kalau di Palestina kan. Kapitalis gitu kan. Kapitalisme dan seterusnya. Tapi sekarang kan ada pertanyaan besar ya, ya. Di Indonesia ini kita mereka itu merasa harus melakukan itu melawan siapa? Kan Amerikanya nggak ada, Israelnya nggak ada, ya. Jadi dalam bayangan saya ada di kepala mereka itu saya duga adalah pemerintahan togutnya Jokowi. Jadi dan ini adalah sesuatu yang dikonstruksi bahwa pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini adalah sebuah pemerintahan yang harus ditumbangkan, harus dilawan, harus diperangi, kalau perlu dengan nyawa kita korbankan kan. Iya. Nah, narasi itulah yang harus kita pelajari bagaimana itu bisa terbentuk ya. Karena pasti si suami istri baru 6 bulan gitu loh, Nong. Iya, baru honeymoon, mestinya kan honeymoon ya. Bahagia. Mereka pasti membayangkan mereka akan honeymoon di surga. Di surga itu dia. Dan jadi lumayan sih daripada yang mengharapkan virgin itu kok ya, berapa? 72 bidadari 72. Kalau ini mungkin membayangkan mereka berdua akan menikmati honeymoonnya di surga. Tapi kan pertanyaannya, Tuhan Allah akan memberikan surga itu dalam konsepsi mereka. Kalau mereka ngapain ya? Bukan karena mereka bunuh diri, tapi karena mereka sedemikian rela memperjuangkan sesuatu yang bersifat luhur, itu pasti artinya berjuang atas nama Allah, ya, jihad fisabilillah kan. Nah pertanyaannya kok bisa mereka sampai percaya bahwa Indonesia ini adalah sebuah pemerintahan yang togut, pemerintahan yang dipimpin oleh pemerintahan yang kafir, yang harus dilawan, harus diperangi. Nah itulah saya katakan bahwa MUI, PKS, semua harus sadar, termasuk Bin Samsudin, ya, harus sadar. Kalau Anda mengulang Amin Rais, kalau Anda mengulang-ulang itu semua, jangan salahkan kalau tumbuh orang-orang yang merasa harus berjihad untuk menegakkan jalan Allah. Itu yang saya khawatirkan sekali. Iya. Dan memang, ini mungkin ya silakan Mas Eko. Sorry. Ya agak mengkhawatirkan kalau MUI bilang bahwa ini tidak ada hubungannya sama agama. Ya kita tahu bagi MUI yang ada hubungannya sama agama cuma vaksin, kulkas, gitu kan? Sertifikat halal. Yang ini nggak ada hubungan sama agama. Karena sebetulnya iya, kulkas, vaksin, seragam sekolah, sepatu, itulah ada hubungan sama agama. Itu agama tuh ya. Iya. Makanan kucing. Makanan kucing. Yang ini nggak ada. Karena seperti mau cuci tangan gitu loh. Karena gini, kita akui saja bahwa ada kesalahan sebagian orang mempersepsikan agama. Ya. Kemudian mereka mengambil jalan ini. Tetapi kan ada juga sebagian besar orang mempersepsikan agama nggak kayak gitu. Yeah. Artinya apa? Artinya ada yang salah
dalam salah satu persepsi kan, nggak mungkin dua-duanya benar, wong saling bertolak belakang. Kita yang mencintai kedamaian nggak mungkin pemahaman agamanya sama dengan mereka yang suka dengan kekerasan. Berarti ada yang salah satunya. Kalau memang kita anggap yang melakukan kekerasan ini salah dan mereka mengambil jargon-jargon agama sebagai motivasinya, semestinya ini menjadi tanggung jawab MUI yang singkatan dari Majelis Ulama Indonesia untuk meluruskan. Kalau seandainya mereka sudah denial dari awal, berarti mereka nggak peduli intinya terhadap kondisi umatnya ini. ya. Kalau mereka mengakui gini, oke, itu memang bagian dari umat yang salah menafsirkan agama, berarti kan tugas MUI beramai-ramai ini adalah tugas utamanya itu bukan bukan mengislamkan kulkas, mengislamkan telur, mengagamakan telur. Ini kan lucu gitu loh. Sebuah lembaga yang dibiayai oleh APBN tugasnya malah sibuk di sini, sibuk mengutak-atik vaksin, tetapi sesuatu yang besar ini yang mengorbankan banyak orang yang mencoreng agama Islam langsung buru-buru cuci tangan gitu loh. Iya. Sangat menyedihkan kita. Lagi pula saya juga heran, itu kan doktrinnya kalau mati jihad dapat 72 bidadari. Kok kenapa bawa istri? Kan resikonya jambak-jambakan di surga. Yang aneh itu. Iya, jadi menarik tuh Mas Eko bahwa kalau misalnya kita denial duluan gitu kan, atau apa namanya kayak tiba-tiba bilang ini oknum gitu, itu gimana memperbaikinya kan. Tapi kalau misalnya diakui dulu bahwa oh iya oke, ini adalah bagian dari umat Islam, oleh karenanya ini adalah tugas kita bersama untuk sama-sama meluruskan gitu. Ini kan lebih enak gitu ya, dan terlihat terlihat lebih legowo gitu ya, lebih bertanggung jawab lah ya. Kesatria lah ya, bertanggung jawab. Tapi saya memang menganggap bahwa kalau mereka sampai melakukan itu, mereka itu harus berhadapan dengan apa yang dianggap sebagai konstituennya MUI kan. Nah, kan ada banyak. Itu poinnya memang KD poinnya. Jadi misalnya seperti PKS juga kan komentarnya kan seperti itu gitu. Itu artinya dia tetap pengen merangkul orang-orang yang punya pemahaman Islam yang keras seperti itu gitu. Betul. Mereka tapi merasa ini kan berbahaya buat bangsa ini. Mau sampai kapan gitu loh? Ya enggak, itu akan terus berada di sana karena mereka, kita nggak tahu apakah berguna juga atau enggak kalau kita ngomong seperti ini ya, untuk membuka mata hati mereka, karena saya sih merasa enggak juga, karena buat mereka misalnya tadi kepentingan partai politik adalah gimana caranya agar para konstituen mereka itu tetap para pendukung mereka itu tetap mendukung mereka dan bahkan percaya bahwa mereka adalah sebagai perwakilan dari kelompok Islam yang sesungguhnya kan. Nah kalau Anda ingin menampilkan diri sebagai perwakilan dari kelompok Islam sesungguhnya, Anda memang harus menunjukkan sikap yang tegas gitu kan. Nah dalam hal inilah mereka merasa bahwa mereka nggak boleh misalnya mengkritik sesama Muslim ya, karena biar bagaimanapun mereka menganggap kelompok-kelompok seperti tadi FPI gitu ya, atau misalnya yang di Bekasi, yang di Condet dan di mana-mana itu adalah bagian dari umat ya, dan mereka percaya bahwa umat itu memang harus dirangkul. Padahal betul yang saya rasa seperti Anda katakan tadi, kalau kita tidak berani mengakui bahwa akar persoalannya ada di dalam umat Islam, maka kita tidak akan bergerak kemana-mana, dan kita akan menganggap mereka sebagai sekedar kriminal biasa, oknum biasa, tanpa pernah berhasil menyentuh akar-akarnya. Betul. Dan menyentuh akar itu memang berat sekali, karena Anda harus tadi meninggalkan denial itu, sikap bahwa sebetulnya umat Islam itu tidak bermasalah, yang bermasalah adalah nggak tahu yang lain, masih nanti kapitalisme, Cina dan seterusnya. Benar. Dan memang lucu sih ketika MUI bilang bahwa bom bunuh diri itu tidak ada kaitannya dengan agama. Kita kan melihat bom bunuh diri adalah puncak
dari sebuah proses panjang yang dilalui. Mungkin Iya. awalnya intoleran, Iya, radikal gitu. Karena radikal. apa? Selama ini MUI tidak pernah mengecam misalnya pernyataan Amin Rais yang mau mengancam hayya alal jihad gitu loh. Iya, iya, iya. MUI tidak pernah mengecam pernyataan Rizik yang mengatakan nanti ada kepala gelundungan gitu loh. Iya, Iya, iya. Jadi ini mereka semua kayak satu wajah gitu loh. Cuma ketika ada dampak, mereka buru-buru cuci tangan. Ini yang paling bahaya. Iya. Gitu loh. Iya. Dan menurut saya kalau seandainya seperti ini terus-terusan, pertanggungjawaban MUI terhadap dana APBN yang mereka gunakan gimana kalau kemudian mereka cuci tangan terhadap problem dasar yang sekarang kita hadapi sama-sama. Ini nyawa manusia. Gitu kalau loh. saya kok memang saya sih udah putus asa kali ya melihat Majelis Ulama Indonesia. Kita nggak bisa berharap apa-apa kok dari mereka itu dalam kasus-kasus seperti ini ya. Ya barangkali kalau urusan menentukan tanggal awal Ramadan gitu, kapal Idul Fitri, ya bolehlah kita dengarkan gitu ya. Itu pun bukan MUI Kak Ade, itu NU aja. Itu bukan MUI, itu NU malah ya. NU sama Depag ya, Departemen Agama ya. MUI nggak ikut-ikut ya. Jadi betul-betul NU-nya vaksinasi halal ya, atau tadi vaksinasi halalisasi istilahnya tadi sertifikasi halal. Ketika dia sebetulnya kita harapkan berada persis di jantung persoalan ya, yaitu tentang radikalisme ini, mereka diam ya. Dan ini betul-betul memang karena itulah kita sebagai masyarakat sipil harus bicara, harus mengatakan bahwa stop denying, stop mengingkari ini semua ya. Ini real kok, yang kita hadapi itu real, ancaman-ancamannya real. Tadi mungkin yang belum disebut oleh Eko adalah Din Samsudin juga udah bilang bahwa ini pemerintahan diktator yang umat Islam memang punya kewajiban untuk melawannya, kira-kira gitulah kasarnya ya. Jadi Din, tadi siapa? Amin Rais, Rizik Sihab, yang banyak lagi lah ya. Dan ini kemudian diizin, dan saya percaya pada kebebasan berekspresi, tapi kalau mereka terus-menerus mengutarakan pandangan-pandangan semacam itu, mereka harus bertanggung jawab ya. Saya akan katakan kalau buat saya rasa kita semua sepakat lah ya. Amin Rais, kamu itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di Makassar. Apalagi kalau sampai terjadi tadi yang dikhawatirkan Eko itu, dibayangkan Eko tadi bahwa mereka akan meledakkan diri mereka di pengadilan Jakarta Timur ya. Bayangkan kalau sampai terjadi ya. Ini kan betul-betul kayak ya untung polisi kita cukup cepat ya, tanggap lah ya, bergerak dengan segera. Karena tapi kan kayak kemarin begitu polisi menembak Laskar FPI langsung dituduh macam-macam. Iya, melanggar HAM dan lain-lain. Nah ini yang menakutkan. Nanti analis asing akan mengatakan demokrasi mati di Indonesia, dihancurkan semacam itu. Saya mau bilang sama si ilmuwan asing itu, kalian pernah nggak sih tinggal di sebuah wilayah di mana setiap saat kita tahu bahwa nyawa kita terancam hanya karena agama? Ya. Itu orang Australia, orang mana-mana itu pernah hidup seperti itu kan? Iya. Atau kalian pernah nggak sih tinggal di sebuah negara yang ada Amin Raisnya, yang ada Din Samsudinnya gitu? Ada Riziknya, ada FPI-nya. Jadi itu kita harus start. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Pak Mas Nadiem kali ya di Depdikbud yang menyatakan bahwa salah satu program dia adalah deradikalisasi, menghilangkan intoleransi kalau istilah dia. Karena ini dimulai dari sekolah, ketika dari sekolah orang diajarkan untuk jihad gitu kan, untuk bikin parade dengan membawa senjata dari sejak PAUD kan, usia dini itu. Sejak PAUD. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan apa yang terjadi ini. Tapi kita ya tadi instead of membenci Islam, dan saya Muslim, Eko Muslim, non Muslim ya, kita semua mencintai agama kita. Tapi memang agama kita ini sedang dibajak, disalahgunakan orang-orang semacam itu. Dan dia korbannya ya, kalau buat saya itu korban si suami istri yang menyangka akan bisa berbulan madu di surga itu, mereka dibohongi aja oleh ditipu oleh agama, oleh pemahaman agama, oleh pemuka agama ya. Pemuka agama yang terus-menerus mengajarkan bahwa agama itu adalah seperti apa yang mereka. Jadi ISIS itu adalah model, atau Al-Qaeda itu model, FPI itu model. Tapi ya sekarang mudah-mudahan orang terbuka matanya, apalagi kalau betul orang tahu
ada kaitan antara JAD, FPI, bom bunuh diri. Ya mudah-mudahan ya, dan kita harus nggak boleh berhenti untuk mengungkapkannya terus. Saya sih berharap MUI ngambil peran lah, jangan ngambil peran di tengah di problem-problem penting umat Islam saat ini. Ya soal radikalisme ini, soal peran yang memang harus ditempatkan oleh MUI. Jangan ngambil peran di pinggiran cuma ngurus kulkas, ngurus makanan kucing, ngurus vaksin, ngurus apa itu sudah ada yang urus gitu loh. Peran ini yang jauh lebih penting. Kalau MUI nggak pernah ngambil peran ini, sorry kalau kita sebagai umat Islam akhirnya nyuekin karena sesuatu yang penting bagi kita nggak diambil fungsinya oleh MUI itu menurut saya. Iya. Dan ini ya satu hal yang juga mungkin saya tadi tidak sebut. Ya mereka kan punya narasi bahwa Indonesia itu ditindas oleh rezim Jokowi gitu ya. Tapi juga bahwa yang harus dijadikan target serangan mereka adalah umat Kristen itu juga luar biasa harus diadres oleh MUI, Muhammadiyah, NU dan mengatakan bahwa mereka itu semua adalah saudara kita yang sama sekali tidak boleh diserang dan siapa yang menyerang itu adalah pengecut istilahnya Nabi Muhammad siapa yang menyerang umat Kristen atau Yahudi, saya lupa persis kalimatnya. Tapi juga Nabi Muhammad sendiri sudah mengingatkan nggak boleh kalian menyerang orang-orang non-Muslim ya. Kecuali mereka memerangi kita, kira-kira kan gitu, ya. Ya, atau berani aja langsung bilang bahwa orang atau umat Islam yang menyerang Kristen misalnya itu bukan Islam, gitu loh. Karena Nabi tidak seperti itu kan bisa, gitu. Tapi lagi-lagi kalau itu dilakukan, dia akan menyakiti konstituen mereka yang selama ini sudah melarang gereja, gitu. Ya enggak ya? Kayak di Sumatera Barat melarang Injil berbahasa Minang dan seterusnya. Itu kan lagi-lagi kan artinya bukan agama, itu kan artinya politik gitu loh. Nah itu pemirsa Cokro TV juga mungkin atau umat Islam juga harus pinter-pinter dengan memakai yang seperti dianjurkan oleh KAD kan, akal sehat. Bahwa itu harus dibedakan antara agama dan politik. Nah, artinya yang selama ini dibilang oleh MUI atau PKS, jangan-jangan bukan tentang agama, tapi tentang Islam, tentang politik itu sendiri gitu loh. Jadi kepentingan kan. Kalau kita kan lihat ini kan problemnya salah satunya dari ujaran-ujaran kebencian yang hate speech diberikan oleh para penceramah agama kita kan. Dan kita tahu siapa saja di Indonesia ini bisa menjadi penceramah baru 2 hari masuk Islam sudah jadi penceramah gitu loh. Artinya para mu'alaf itu loh kok. Iya, para mu'alaf, Yahya Waloni dan banyak lagi itu selalu kayak gitu polanya mengajarkan kebencian pada umat lain. Kalau seandainya MUI tidak setuju dengan sertifikasi ulama atau penceramah, kalau PKS nggak setuju dengan sertifikasi ulama atau sertifikasi penceramah, tandanya mereka menyetujui bangsa ini terus dihadapkan sama problem terorisme gitu loh. Tandanya mereka mendukung terorisme itu kalau mereka nggak setuju itu. Turut bertanggung jawab. Dan adalah tugas kita Cokro TV untuk terus-menerus mencerdaskan ini ya pemirsa Cokro TV. Makanya kita selalu menghadirkan acara misalnya dengan wawancara yang kayak misalnya kemarin-kemarin itu kan ada Ken Setiawan, ada Ayi Heriansa yang dulu pernah terlibat di dalam kelompok-kelompok itu. Mereka bercerita gitu kan tentang bagaimana organisasi itu berjalan. Pemahamannya itu seperti apa. Ini kita buat belajar ke mereka tentang itu. Juga dengan BNPT. Nah kan ada program deradikalisasi. Nah kalau misalnya program deradikalisasi memang tidak didukung seperti tadi dibilang oleh Mas Eko, oleh MUI misalnya, memang agak kurang nendang ya gitu ya, akan sia-sia juga gitu. Karena terus-menerus dilegitimasi, kayak dijustifikasi, diokein gitu, disetujui, di-approve gitu istilahnya gitu. Dan ini bahaya banget. Dan kita semua berharap bahwa peristiwa pemboman di Makassar itu seperti harapan kita selalu adalah yang terakhir gitu kan. Yang terakhir kita semua umat Islam siapapun non-Islam juga non-Muslim terbuka hatinya, kebuka matanya bahwa tindakan teroris itu sangat-sangat menghancurkan kita semua umat
bangsa sebagai bangsa Indonesia. Saya kira kita cukup ya, Mas Siap. Eko, Kade, Ya, perbincangan di yang lagi viral ini, dan tentu saja ini akan makin rame lagi. Kita tunggu perkembangannya karena makin seru, data-data fakta-fakta yang ditemukan oleh polisi juga makin banyak ya. Apakah ada keterkaitannya dengan FPI atau dan lain-lain, kita tunggu saja. Oke, terima kasih Kade, Mas Eko. Ya, kita akan ketemu lagi dalam obrolan yang lagi viral berikutnya. Salam semuanya, sehat semuanya. Dadah.